Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Niputu Trisnanda. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketegangan yang ada di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Sudah masih bergabung bersama Breaking News Kompas TV, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta. Mas, kita lanjutkan diskusinya. Tadi Anda bilang bahwa sebetulnya perang ini ada kemungkinan justru bahkan Amerika Serikat ingin perang ini segera selesai begitu ya, karena Trump juga punya kepentingan di dalam negeri, dia tidak mendapatkan dukungan. Anda melihat sebetulnya ada potensi perang ini meluas bahkan sampai ke Indo-Pasifik begitu dan kemudian berdampak pada Indonesia? Kalau secara langsung saya kira tidak, secara langsung terjadi perang fisik saya kira tidak. Tapi kalau perang di dunia maya di Indonesia kan sudah terjadi nih. Ada yang mendukung Amerika, ada yang mendukung Iran itu. Sayangnya terbelah menjadi dua seperti itu. Harusnya ketika terjadi perang Indonesia sesuai dengan konstitusi kita mendukung perdamaian dunia. Jadi tidak mendukung blok manapun, tetapi mendukung berhentinya perang, kemudian terjadinya perdamaian dunia. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di media sosial, kita juga ikut-ikutan perang nih, walaupun hanya perang di sosial media. Saya kira sudah tidak sehat. Makanya seharusnya pemerintah fokus untuk tidak larut di dalam perang fisik ini, tetapi mempersiapkan dampak-dampaknya. Kita tahu bahwa sekarang harga minyak dunia sudah melambung ke 120 US dollar per barel. Ini kan jauh dari asumsi APBN yang 70 ini. Ini apakah ini akan berdampak langsung? Ya, saya kira nanti ekonomi akan terkoreksi, apalagi ini menjelang Lebaran ketika nanti selain dari harga juga ketersediaan semakin menipis. Apalagi beberapa hari yang lalu Pak Menteri SDM menyatakan bahwa cadangan kita 20 hari ini. Kalau perang kita masih berlarut-larut lebih dari 20 hari misalnya, kemudian pasokan terganggu, pasti cadangan akan berkurang. Ini kan ada dampak yang sangat signifikan. Harusnya kita fokus di situ bahwa ternyata dampak ekonominya juga terasa. Jadi tidak perlu pro Israel, pro Amerika atau pro Iran, tapi bagaimana kita mempunyai ketahanan sehingga dampak dari geopolitik ini tidak terlalu mengganggu kita. Harusnya di situ. Oke, beberapa waktu lalu disampaikan begitu dalam beberapa kesempatan juga bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini ingin memberikan ruang begitu untuk diskusi, untuk kemudian mencari jalan tengah, jalur diplomasi antara pihak-pihak yang kemudian saat ini sedang bersitegang. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini cara yang tepat? Satu, yang kedua adalah dengan cara tersebut, apakah ini juga baik untuk Indonesia tetap berada di tengah-tengah? Ya, perang harus dihentikan dengan berbagai cara, bukan dengan menunggu yang satu kalah, tetapi di meja perundingan itu cara yang terbaik. Jadi cara menghentikan perang adalah di meja perundingan, kemudian apapun yang terjadi stop dulu, karena perang itu menimbulkan korban jiwa dan dampaknya bencana kemanusiaan. Nah, langkah Pak Prabowo tentu selaras dengan konstitusi kita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Tetapi apakah diterima oleh Amerika atau Iran itu lain hal. Saya kira ketika Iran juga mempunyai intensi yang cukup kuat untuk melakukan balasan, kemudian Amerika juga punya intensi yang cukup kuat untuk melakukan serangan, ini akan sulit untuk ditengahi hanya oleh satu pihak, misalnya Indonesia gitu. Jadi saya kira perlu pihak yang lebih kuat. Jadi misalnya Pak Prabowo juga menggalang negara-negara lain untuk mendorong terjadinya mediasi. Saya kira itu bisa sedikit melunakkan hati Amerika dan Iran. Jadi perlu lebih banyak kekuatan itu. Tapi yang disampaikan Pak Prabowo saya kira itu selaras dengan konstitusi kita untuk mewujudkan perdamaian dunia. Oke, kita lihat perangnya ini bukan hanya tahap pertama kalau kita bagi beberapa fase begitu ya Pak. Di fase pertama kita lihat serangannya telak menyerang pemimpin tertinggi Iran. Kemudian sekarang sudah mulai meluas ke serangan-serangan udara, bahkan juga menyerang sisi energi, fasilitas energi. Di mana kalau kita lihat kan kemarin kita sempat terpukul cukup parah juga ya dari sisi energi, bagaimana kemudian pemerintah akhirnya harus mencari impor lain atau negara sumber lain begitu. Melihat ini kemudian meluas menyasar fasilitas energi, apakah kemudian Indonesia juga akan terpuruk dengan hal ini, Pak? Ya, saya kira dalam beberapa tahun terakhir banyak sekali negara yang tidak menduga bahwa akan terjadi perang secara langsung seperti ini. Dalam mungkin 5-10 tahun terakhir ini kan
para analis menyampaikan bahwa perang itu akan terjadi biasanya melalui proksi atau perang-perang lain, perang dagang dan lain. Tapi ketika terjadi perang fisik seperti yang dilakukan di Rusia, Ukraina, kemudian di antara Palestina, Israel, kemudian antara Amerika, Iran, ini kan menjadi berbeda itu loh. Dan skenario-skenario perang ini saya kira masih sedikit yang menjalankan skenario-skenario terburuk gitu. Nah, saya sangat ragu sebenarnya kita mempunyai skenario terburuk jika perang ini terjadi kemudian ada krisis energi. Saya sangat ragu kita menyiapkan itu. Tapi kita sudah punya pengalaman sebenarnya, pengalaman ketika terjadi pandemi misalnya. Kita cukup kuat misalnya dari sektor UKM, dari sisi level masyarakat bawah ternyata justru mereka survive gitu loh. Nah ini tergantung nanti negara bagaimana menyikapi ini. Apakah iya ada cadangan minyak lain, sumber lain yang bisa diimport selain dari Timur Tengah yang lewat Selat Hormuz misalnya. Ini sekarang saya yakin pemerintah sudah menyiapkan alternatif itu, sudah mencari sumber-sumber itu. Tetapi tentu harganya tidak akan sama, harganya akan naik. Nah kenaikan ini kira-kira bagaimana dengan APBN? Saya kira pakar-pakar ekonomi bisa menjelaskan hal ini, dampak-dampak perang terhadap kondisi ekonomi kita. Tapi saya menilai bahwa akan ada dampak yang langsung berpengaruh terhadap situasi ekonomi Indonesia. Dengan latar belakang Anda begitu ya sebagai pengamat intelijen dan juga keamanan dari Universitas Indonesia, Anda melihat perang ini nafasnya akan sepanjang apa Pak? Karena kalau kita lihat dengan adanya pemimpin Iran yang pemimpin tertinggi Iran sekarang yang baru ini, kalau kita lihat dignity, ideologi ini bahkan lebih keras daripada pendahulunya yaitu Ali Khamenei. Kemudian juga di satu sisi Amerika yang sudah dalam tanda kutip ditelepon Putin pun bilang jangan ikut campur, mending urus Ukraina saja. Nampaknya ini akan panjang, tapi kalau menurut Anda seperti apa bacaannya? Ya, perang kan membutuhkan resource, membutuhkan sumber dayanya. Kita lihat juga senjatanya. Misal saya baca di Global Air Power ada sekitar 5.000 rudal peluru kendali Amerika. Kalau misalnya dalam satu hari dipakai 10 atau dia dipakai 100 itu berarti sekitar 50 hari kemampuan mereka. Makanya pertama kejadian kan Trump mengatakan bahwa sekitar 4 minggu perkiraan. Itu saya melihat bahwa itu dari jumlah resource mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, perang juga akan berhenti ketika salah satu pihak kalah. Itu akan berhenti. Yang kedua. Yang ketiga, itu perang akan berhenti ketika ada tekanan-tekanan dari pihak lain yang sehingga intensi dari perang itu akan turun. Karena perang itu sebagai sebuah ancaman itu tersusun dari dua hal. Satu intensi, yang kedua capability. Nah kalau capability itu termasuk resource itu habis, maka setinggi apapun intensi, maka perang itu tidak akan lanjut, akan berhenti. Nah saya melihat bahwa perkiraan maksimal 4 minggu perang itu akan terjadi, maksimal itu. Tapi kita melihat bahwa sekarang sudah terjadi komunikasi ya. Dengan Rusia ada komunikasi, dan pasti juga dengan Inggris dan negara-negara lain itu ada komunikasi terkait dengan dampak-dampak ekonomi yang meluas. Seharusnya ini bisa menurunkan intensi atau niat perang dari kedua belah pihak. Ya. Oke, baik, artinya memang perang ini nampaknya nafasnya masih panjang. Indonesia walaupun tidak secara langsung begitu ya terlibat dalam ketegangan ini, kita harus mempersiapkan banyak hal termasuk soal ketersediaan energi dan juga hal-hal lain yang sifatnya adalah persiapan terburuk. Kita harap pemerintah punya itu dan kita kawal juga terus sama-sama. Ini nantinya larinya akan seluas apa atau yang paling harus berhasil dijawab sebetulnya adalah kapan perang ini selesai. Terima kasih pengamat intelijen dan juga keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV.